Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan mengenai angle marketing. Ini adalah sebuah pembahasan yang akan menjadi pembahasan yang cukup fun. Dan di pembahasan ini pun tentang angle marketing, ini akan menjadi tolak ukur atau menjadi trigger untuk menentukan copywriting Anda ke depannya agar semakin mudah. Karena ketika Anda sudah memahami angle marketing dari sebuah produk, maka Anda membuat copywriting ke depannya akan semakin mudah. Jadi kita akan bahas mengenai angle marketing. Kalau secara bebas artinya angle itu ya, sisi lain marketing atau pemasaran. Artinya kita akan melihat sisi lain yang jarang yang membuat orang tuh ngelihatnya oh iya ya gitu, yang orang tidak sadar, tidak aware bahwa ada angle lain dari produk kita. Oke, nah ini bahasa simpelnya. Kita akan mulai teman-teman. Pembahasannya akan sangat-sangat fun ya. Nah, ini adalah sebuah campaign dari McD. Coba Anda perhatikan baik-baik ya. Ini sebenarnya McD ini hanya jualan ice cream. Nah, let your $1 treat you. $1, $1 itu $1 ya. Nah, kenapa dia tidak membuat campaign atau banner misalnya es krim murah hanya $1 dalam bahasa Indonesia ya atau bahasa Inggris gitu. Tapi dia mengambil angle sebuah es krim, dia mengambil angle dari harganya teman-teman. Harganya $1. Jadi dia mengambil angle produk ice creamnya dari angle harganya. Jadi makanya kata-kata atau copywritingnya adalah yet your $1 treat you. Biarkan $1 itu memperlakukanmu atau mengobatimu, istilahnya gitu ya. Kalau bahasa bebasnya. Jadi yang kita lihat di sini, yang kita bisa ambil adalah McD menggunakan angle harga yaitu $1 untuk membuat campaign es krim ini teman-teman. Ya. Jadi dia mengambil angle dari harga. Kemudian, nah kalau Anda tahu ini adalah salah satu iklan Galaxy Note Samsung ya. Dia mengambil angle apa ini? Yes, yaitu layarnya yang besar. Makanya kenapa campaignnya atau iklannya itu adalah do bigger things. Karena dia mengambil angle dari lebar layarnya. Dia tidak, Samsung tidak membuat iklan misalnya seperti pada umumnya. Misalnya kamera 8 megapiksel, prosesor Exynos sekian, Android itu sekian, enggak, tapi dia mengambil tagline dengan angle yaitu bigger things, artinya layarnya yang lebar. Nah, ini kan orang membuat orang tuh merasa ya ini salah satu keunggulan dari Galaxy Note yaitu layarnya yang lebar. Makanya bisa melakukan segala sesuatu dengan layar yang lebar. Nah, ini kan menggunakan angle dari sisi layarnya. Jadi Anda harus perhatikan dulu produk Anda, apa kelebihannya, apakah kelebihan itu bisa kita jadikan angle marketing, di mana itu bisa menjadikan tagline dari sebuah iklan produk Anda, gitu. Kita akan coba lagi. Nah, ini adalah salah satu campaign dari McD juga, yaitu burger. Apa? Sekarang saya mau tanya ke teman-teman, apa yang menjadi angle-nya? Yes, benar, big-nya atau besarnya. Dia tidak jualan misalnya burger enak hanya $5 atau misalnya double beef hanya double cheese hanya berapa dolar, kemudian enaknya gimana gitu. Nah, tapi dia mengambil angle yaitu big-nya, yaitu besarnya teman-teman. Ya, jadi dia mengambil angle dari besarnya burger untuk dijadikan tagline. Dia menggunakan angle dari size burgernya itu. Ya, paham ya? Jadi ingat sekali lagi bahwa Anda harus memahami teman-teman, produk Anda itu apa yang akan Anda ambil angle marketingnya. Nah, itu yang akan menjadi tagline dan akan memudahkan Anda membuat copywriting ke depannya. Nah, saya akan ambil langsung contoh. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah salah satu produk yang saya ambil contoh dari Tokopedia tadi ya, yaitu Ridex Squad, Ridex Plus. Ini adalah sebuah alat yang memancarkan suara untuk membasmi atau mengusir tikus, hama, serangga di rumah. Nah, ketika Anda jualan dengan kata-kata seperti ini, Ridex Plus, membasmi serangga di rumah Anda tanpa bau dan zat yang berbahaya, hanya menggunakan suara ultrasonik yang dapat mengusir serangga. Boleh gak? Boleh-boleh aja teman-teman. Tidak ada yang salah dengan kata-kata ini. Tapi ini umum gitu. Bagaimana kalau dengan ini? Nah, kita mengambil angle dari penyakit atau mengambil angle dari ketakutan seorang ayah atau seorang ibu terhadap penyakit yang bisa menular atau bisa menginfeksi seluruh anggota keluarganya di rumah. Makanya kata-katanya kita rubah menjadi sayangi keluarga Anda dari penyakit tak terlihat. Jangan biarkan tikus dan serangga lainnya membawa penyakit ke rumah Anda. Dia tertarik, dia merasa, oh iya saya harus sayangi keluarga. Penyakit apa tak terlihat nih gitu.
ternyata dari hama, dia akan klik iklan Anda, just klik dilarikan ke sales page Anda. Nah, di sales page Anda jelaskan apa bahayanya tikus berada di rumah, apa bahayanya serangga berada di rumah, kemudian ketakutan apa yang mereka rasakan, perbesar ketakutan itu, lalu berikan solusinya. Bunda bisa mengusir hama atau tikus di rumah Bunda dengan alat ini, yaitu Ridex Plus. Nah, Anda baru bisa jualan di situ, teman-teman. Nah, dari Ridex ini kita bisa mengambil angle, yaitu penyakit yang tak terlihat. Ini namanya angle marketing. Oke, kemudian ini adalah sebuah alat sederhana yang sebenarnya bisa kita ambil angle marketingnya. Kalau Anda jualan secara normal pada umumnya ya, Nicer Dicer Plus, nama alatnya adalah Nicer Dicer Plus. Saya ambil juga dari Tokopedia tadi. Alat potong sayur dan buah yang akan memudahkan Anda dalam membuat aneka masakan di rumah. Jika Bunda mau, klik di sini, misalnya gitu ya iklan Anda. Nggak ada masalah, boleh-boleh saja teman-teman. Tapi bagaimana kalau kita menggunakan angle marketing yang seperti ini? Apakah Bunda mau membuat suami Bunda betah di rumah dengan masakan Bunda yang enak? Oh, dia kan merasa, ini kan sebuah keinginan ya dari setiap ibu rumah tangga yang ingin suaminya tuh betah. Iya, saya mau. Gimana caranya? Silakan klik link ini Bunda. Dia klik iklannya, Anda masuk ke sales page Anda atau ke website Anda, lalu di situ jelaskan, Bunda bisa membuat suami Bunda betah di rumah dengan cara membuat masakan yang enak, sehingga suami Bunda ketika di luar rumah merasa ingin mencoba atau ingin selalu makan masakan rumah buatan Bunda. Nah, bagaimana cara Bunda bisa membuat makanan enak? Yaitu dengan menggunakan alat ini, yaitu Nicer Dicer Plus. Blok, kena jualan teman-teman. Itu yang disebut dengan angle marketing. Nah, makanya kenapa tidak ada salahnya kalau Anda menggunakan angle seperti ini pada umumnya ya. Ini ya mainstream lah. Kita akan ubah angle marketingnya seperti ini. Nah, jadi kan orang membuat orang tertarik. Intinya adalah membuat yang pembaca dulu tertarik dulu, mau baca lebih lanjut tentang penawaran Anda. Salah satu contoh ini adalah salah satu skincare yang saya jual juga, pernah saya jual. Nah, saya mengambil angle apa? Suami ogah poligami karena wajah Bunda terlihat lebih glowing dan suami laki lengket. Mau tahu Bunda caranya? Silakan klik link ini. Dia akan pasti tahu. Karena semua istri pasti merasa tidak ingin dipoligami, tidak ingin dimadu. Nah, ketika dia membaca kata-kata Anda seperti ini, copywriting seperti ini, mereka akan penasaran, klik linknya, baca sales page Anda. Kalau suami Bunda tidak ingin poligami, buatlah wajah Bunda lebih glowing, flek hitam memudar hilang, yang akan membuat Bunda lebih muda, terlihat muda, sehingga suami Bunda lebih makin sayang dengan Bunda, dan suami Bunda menentukan untuk ogah poligami. Dengan cara apa Bunda? Silakan gunakan skincare ini. Bahasa kasarnya seperti itu teman-teman. Ada jualan di situ. Nah, jadi setiap produk pada dasarnya bisa Anda cari angle-nya. Kalau Anda ingin menjual lebih efektif, lebih bagus, dan lebih banyak, maka jangan jualan dengan cara-cara yang mainstream, dengan cara-cara yang sudah biasa pada umumnya. Nah, salah satu cara yang tidak biasa adalah dengan menggunakan angle marketing. Caranya seperti apa? Nanti kita akan lanjut di video berikutnya. Nah, bagaimana cara menentukan atau bagaimana cara membuat angle marketing atau menemukan angle marketing yang bagus terhadap produk Anda? Nah, kita akan bahas di video selanjutnya. Oke?